masuk lagi ke topik tentang rute pemberian obat. Namun di video kali ini kita berfokus saja ke bagian efek sistemik. Di samping faktor daripada formulasi, cara pemberian obat turut menentukan cepat atau lambatnya dan lengkap atau tidaknya resepsi obat oleh tubuh. Maka ini tergantung daripada efek yang diinginkan, yaitu efek sistemik yang bisa beraktivitas ke seluruh tubuh atau berefek ke seluruh tubuh, atau yang hanya memiliki efek lokal saja atau efek yang setempat. Keadaan pasien dan sifat fisika, kimia obat itu sendiri berpengaruh dalam keadaan ini. Oke Sobat Sains, kita masuk ke bagian yang pertama yang menjadi topik di video kita kali ini, yaitu adalah efek sistemik. Bagian pertama adalah rute pemberian oral. Rute pemberian oral yaitu diberikan melalui mulut dan mudah, aman pada pemakaiannya. Lazim dan praktis, tidak semua obat dapat diberikan per oral. Misalnya untuk obat-obat yang bersifat merangsang. Contohnya ada emetin dan aminofilin, atau yang akan terurai oleh asam lambung. Contohnya ada benzilpenisilin, insulin, dan oksitosin. Dapat terjadi inaktivasi oleh hati sebelumnya diedarkan di tempat kerjanya. Dapat juga untuk mencapai efek lokal, misalnya untuk kategori obat cacing dan obat diagnostik untuk visualisasi daripada lambung usus. Baik sekali untuk mengobati infeksi usus. Bentuk sediaan oral, contohnya ada tablet, ada kapsul, ada obat hisap, ada sirup, dan juga tetesan. Bagian yang kedua adalah uromukosal. Pemberian uromukosal ataupun rute uromukosal melalui mukosa yang ada di rongga mulut. Ada dua cara, yaitu yang pertama adalah sublingual, yakninya obat dengan kategori sublingual adalah obat ditaruh di bawah lidah. Obat tidak melalui hati sehingga tidak akan dilakukan inaktivasi dari selaput di bawah lidah langsung ke dalam aliran darah, sehingga efek yang dicapai bisa menjadi lebih cepat. Misalnya pada pasien dengan serangan jantung dan asma. Keberatannya ini menjadi kurang praktis dan untuk digunakan terus-menerus dan dapat merangsang selaput lendir mulut hanya untuk obat yang bersifat lipofil. Bentuknya tablet kecil ataupun spray. Contohnya itu adalah isosorbit dinitrat, yang dimana obat itu cukup ditaruh di bawah lidah. Bagian yang kedua adalah bukal. Bukal di sini adalah obat diletakkan di antara pipi dan gusi. Obat langsung masuk ke dalam aliran darah. Misalnya untuk obat mempercepat kelahiran bila tidak ada kontraksi uterus, misalnya itu kategori obat Saldopar tablet. Bagian yang ketiga adalah injeksi. Injeksi adalah pemberian obat secara parenteral atau di bawah atau menembus kulit ataupun selaput lendir. Suntikan ataupun injeksi digunakan untuk memberikan efek yang lebih cepat. Di sini ada macam-macam kategori injeksi ataupun macam-macam jenis injeksi. Yang pertama adalah subkutan ataupun bisa disingkat dengan SC, yaitu adalah penyuntikan di bawah kulit. Berikutnya ada intramuskular disingkat dengan IM, yaitu adalah penyuntikan yang dilakukan di dalam otot. Berikutnya ada intravena disingkat dengan IV, yaitu adalah penyuntikan dilakukan di dalam pembuluh darah. Berikutnya ada intraarteri atau yang disingkat dengan IA, di mana ini adalah penyuntikan dilakukan dalam pembuluh darah nadi ataupun di dalam arteri. Dilakukan untuk membanjiri suatu organ, misalnya pada penderita kanker hati. Berikutnya ada intrakutan ataupun disingkat dengan IC, yaitu adalah penyuntikan dilakukan di dalam kulit. Berikutnya ada intralumbal, yakninya adalah penyuntikan dilakukan di dalam ruas tulang belakang ataupun sumsum tulang belakang. Berikutnya ada intraperitoneal, yaitu adalah penyuntikan di dalam ruang selaput daripada rongga perut. Berikutnya ada intrakardial, yakni adalah penyuntikan di dalam jantung.
Berikutnya ada intrapleural, adalah penyuntikan di dalam rongga pleura. Dan yang terakhir ada intraartikular, yakninya adalah penyuntikan dilakukan di celah-celah sendi. Dan itu adalah macam-macam jenis daripada injeksi. Berikutnya ada implantasi, yakninya obat dalam bentuk pelet steril yang dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus, atau dengan nama khususnya adalah trocar. Digunakan untuk efek yang lama, misalnya dalam rentang waktu 1 bulan ataupun 3 bulan, dan biasanya dipakai untuk KB di sini. Bagian yang kelima adalah rute penggunaan daripada rektal. Pemberian obat melalui rektal ataupun dubur, dan cara ini memiliki efek sistemis yang lebih cepat dan lebih besar dibanding peroral, dan baik sekali digunakan untuk obat-obat yang mudah dirusak oleh lambung. Dan juga kategori ini sangat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang tidak bisa menelan daripada sediaan obat yang dilakukan peroral, ataupun sering muntah, ataupun pasien yang tidak sadarkan diri. Yang terakhir adalah transdermal, ataupun yang keenam adalah transdermal. Transdermal adalah cara pemakaian obat melalui permukaan kulit berupa plester. Obat akan menyerap secara perlahan dan kontinu terus-menerus masuk ke dalam sistem peredaran darah dan langsung masuk ke jantung. Oke Sobat Sains, itu adalah rangkuman materi daripada rute pemberian obat, dan khususnya adalah untuk kategori efek sistemis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.